Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya, Eduardus Rudi Sebatu. Saya calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Manggarai. Unit kerja SMAN 1 Rahong Utara. Dalam video kali ini, saya ingin menganalogikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, dengan seni memahat patung batu. Bapak Ki Hajar Dewantara mengajarkan, bahwa pendidikan itu suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Hal ini dianalogikan seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Begitupun siswa, tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak, karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing, dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun, bagaimana cara guru menuntun akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Analogi gerak planet, kecepatan gerak planet, lintasan gerak planet untuk menguatkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang peserta didik yang disampaikan Bapak Dirjen GTK Kemendikbud, benar-benar sangat menguatkan pemahaman kita dalam memandang peserta didik, yang memang memiliki kodratnya masing-masing. Saya menganalogikan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini seperti seni memahat patung batu. Pendidik atau guru sebagai seniman atau pematung. Peserta didik sebagai batu yang akan dipahat. Bengkel sang pematung sebagai tempat pendidikan, sementara bahan dan alat yang digunakan untuk membentuk patung sebagai metode yang digunakan. Batu sebagai bahan dasar membuat patung memiliki karakteristik masing-masing. Teknik membentuk patung pun harus sesuai dengan karakteristik batuan yang digunakan. Misalnya antara batu granit, batu andesit dan batu marmer, ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan perbedaan teknik dan kecepatan dalam mematung. Patung yang dihasil pun berbeda karakteristiknya. Pematung tidak bisa menggunakan batu andesit atau granit untuk menghasilkan patung marmer, demikian sebaliknya. Alat yang digunakan dan teknik yang dipakai untuk menghasilkan patung marmer pun tidak akan efektif bila diterapkan pada granit dan andesit, demikian sebaliknya. Perbedaan karakteristik batuan sama halnya dengan perbedaan karakteristik peserta didik. Perbedaan alat yang digunakan dan teknik yang dipakai untuk mematung sama halnya metode dan teknik dalam menuntun peserta didik untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Jadi, sama seperti pematung yang harus mengenal karakteristik batuan agar bisa membentuk patung yang sempurna, pendidik pun demikian harus mengenal kodrat peserta didiknya. Metode dan teknik dalam mendidik pun harus sesuai dengan kodrat dan marwah peserta didik agar dapat menuntun peserta didik menuju versi dirinya yang terbaik. Demikian analogi dari saya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.